Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu akan coba untuk membuatkan tutorial mengenai materi selanjutnya yang akan kita pelajari. Jadi Nana Ibu nanti bisa belajar atau melihat video yang Ibu buatkan untuk panduan Nana Ibu sebelum melakukan praktek nanti untuk mempermudah. Jadi kan ini sebagai untuk diajar gitu ya. Nah, materi kita ini Nana Ibu, materi kita mengenai mailman atau surat massal yang akan kita buat pada Microsoft Word, itu aplikasi pengolah kata. Salah satu contohnya adalah Microsoft Word 2016. Anak Ibu tidak jauh beda juga dengan Word 2010. Bisa sekarang menggunakan Word 2016. Anak Ibu buka dulu Microsoft Word-nya. Kemudian Anak Ibu klik saja Start. Langsung ketikkan saja Word-nya. Dia akan muncul Word 2016. Tahu Word 2010 ya, kalau misalnya anak Ibu komputernya tidak mempunyai Word 2016. Kita buka blank dokumen kosong. Nah, jadi anak Ibu, materi kita ini yaitu mengenai mailman, surat massal. Untuk teori anak Ibu harus tahu juga ya, surat massal ini gunanya adalah kita membuat surat dengan tujuan yang banyak. Jadi dalam satu format, misalnya dalam satu format surat kita bisa membuat banyak tujuan gitu. Jadi anak Ibu kalau misalnya kita membuat surat ya, kalau misalnya kita tujukan untuk 10 orang, mungkin anak Ibu buatnya kan kalau secara manual di Microsoft Word kan 10 pula nih halamannya. Nah, jadi sekarang anak Ibu formatnya satu halaman saja, nanti tujuannya saja yang kita buat gitu ya, sumbernya anak Ibu bisa menggunakan Microsoft Excel, juga bisa menggunakan shortcut di sini. Nah, kita coba untuk mempelajari keduanya anak Ibu. Sekarang anak Ibu kita buat dulu format suratnya. Sekarang kita coba membuat surat izin saja ya. Untuk yang sederhananya anak Ibu, misalnya anak Ibu pergi lomba ya, butuhkan kan izin dari sekolah, jadi membutuhkan surat izin. Jadi kita coba untuk membuat surat izin. Nah, kalau mau mudahnya anak Ibu ketik aja dulu semuanya teks yang dibutuhkan atau kalimat, nanti baru kita atur pemformatannya. Nah, baru kita atur. Ini juga sudah kita pelajari di awal-awal anak Ibu ya. Tidak lagi. Kalau khusus untuk format tulisan anak Ibu kita blok saja ya, Ctrl A saja. Kita gunakan Arial saja. Izinnya besar ya. Ini biasanya ada kelas surat di sini anak Ibu ya. Tapi untuk tutorial kita tidak buat, itu juga sudah kita pelajari. Titik 2 kita tap saja supaya dia rapi. Ini juga kita sudah pelajari. Nah, kita anggap formatnya ini saja dulu anak Ibu ya. Nanti pas prakteknya anak Ibu siapkan semuanya spesifikasi. Nah, untuk nama surat izin ini kan ada beberapa orang nih tujuannya ini itu yang akan kita mailingkan atau kita buatkan surat massalnya, tapi harus ada sumbernya. Nah, sekarang kita coba untuk membuat sumbernya dari Microsoft Word saja anak Ibu. Dia juga bisa menggunakan Microsoft Excel, kita integrasikan dia ke Microsoft Excel juga bisa. Kita coba dulu anak Ibu ya menggunakan yang kode di sini. Nah, untuk membuat surat massal, menunya juga sudah anak Ibu tahu ya. Kita berada pada menu mailing. Anak Ibu, kita buat dulu sumbernya anak Ibu ya. Datanya anak Ibu juga harus ada ya. Datanya, data yang izin ini, nama, DTL, status, keperluan gitu ya. Nah, sekarang Ibu pilih menu mailing. Anak Ibu pilih. Nah, pada menu ini anak Ibu pilih Start Mail. Nah, sini anak Ibu kita pilih step by step.
Jadi step by step, ini langkah per langkah. Jadi Ibu pilih ini ya, nanti akan muncul tampilan seperti ini di samping kanannya. Nah, di sini Ibu sudah terchecklist letter ini untuk surat ya. Jadi Ibu ini sudah terchecklist. Kalau sudah, kita langsung saja Ibu langsung saja ke klik next starting document. Nah, ini kita mau buat sumber ya, Ibu, sumber datanya. Nah, di sini Ibu kita pilih saja use the dokumen ini Ibu. Karena kita membuat dokumennya, Ibu langsung saja next select recipients. Nah, di sini Ibu, karena kita belum mempunyai datanya, kalau kita sudah mempunyai data pada Microsoft Excel, data berupa nama, TTL, status atau keperluan ini, yang orang yang mau izin ini Ibu, kita pilih browse. Kalau sudah mempunyai data pada Microsoft Excel. Jadi kalau kita belum mempunyai data, kita pilih tipe any list. Nah, jadi kita bisa langsung ketikkan secara manual di sini data dari orang yang mau izin ini. Kita pilih create. Nah, di sini akan muncul new address list. Nah, Ibu, di sinilah kita akan mengetikkan datanya. Data dari surat izin ini, data dari orang yang ingin izin ini. Nah, di sini Ibu, title, first name, last name ini kita ganti ya Ibu ya. Ini bawaannya kita ganti menjadi data yang mau kita masukkan dengan nama ini, nama, DTL, status, dan keperluan. Caranya gimana Bu? Nah, caranya Ibu pilih, Ibu coba pilih customize column. Nah, di sini kan muncul nih Ibu customize address list. Nah, Ibu di sini sudah ada ya title, first name, jadi udah banyak ya, samping kanannya banyak ini. Yang title ini kita ganti dengan nama, yang first name ini kita ganti dengan TTL dan seterusnya. Caranya gimana? Di sini ada tampilan 3 menu di atas, add, delete, dan rename. Nah, kalau kita mau mengganti nama titel ini, kita nggak perlu membuat yang baru, kita ganti saja yang titel ini menjadi nama. Kita pilih saja rename, Ibu klik dulu, pilih rename. Nah, kita ganti dengan data yang kita mau inputkan atau kita masukkan, itu nama. Oke, nah sekarang first name kita ganti dengan TTL, tempat tanggal lahir. Oke, begitu seterusnya Ibu ya. Last name kita ganti dengan status. Yang company name ini kita ganti dengan keperluan. Oke, kalau sudah, ini tergantung banyak data ya, Ibu. Ini kita hanya mencontohkan, Ibu hanya mencontohkan 4 data saja. Bisa seterusnya. Kalau sudah kita oke, Ibu. Nah, otomatis dia akan berganti ya, Ibu ya. Ini dari data yang kita mau masukkan nanti. Nah, di bawah nama detail inilah yang kita akan memasukkan data dari orang yang mau izin ini. Nah, jadi Ibu datanya nanti Ibu sediakan atau Ibu memasukkan data sendiri. Nah, di sini kita masukkan Ibu. Misalnya nama yang izin itu siapa gitu ya. Misalnya Sari Rahma. TL-nya misalnya Bonjol 11. Misalnya ini sudah izin untuk siswa ya. Statusnya misalnya siswa IPA. Siswa saja boleh. Keperluannya misalnya lomba KSN misalnya, dia izin lomba KSN atau dia izin pergi lomba yang lain gitu ya Ibu ya. Nah, sini kan sudah ada disediakan satu data. Kalau kita mau menambahkan data bagaimana? Nah, di sini ya Ibu, kalau kita mau menambahkan datanya, Ibu langsung saja klik new entry. Itu kan baru kan Ibu. Nah, jadi Ibu klik saja new entry, nanti akan muncul berapa mau banyak data yang tadi masukkan. Yaitu Dewi Sari, tetap saja ya. Setelah itu Dewi Sari, tempat lahir Kanai 12
Juli misalnya 2001, misalnya siswa IPS. Misalnya di sini lombanya lain ya Ibu ya. Dalam satu hari itu banyak lomba yang diadakan, jadi izinnya untuk penuhnya berbeda juga boleh Ibu. Misalnya lomba FL2SN ya. Gitu seterusnya Ibu. Kalau anak Ibu mau menambahkan data dari orang yang izin ini, Ibu klik saja new entry. Nah, setelah itu Ibu, kalau datanya sudah, kita tentukan 2 saja ya. Yang penting Ibu ngerti, klik OK. Nah, kalau sudah Ibu, data ini harus disimpan. Data ini harus disimpan Ibu ya. Kalau tidak, dia tidak akan membaca nanti. Nah, kalau Ibu sarankan data sumbernya ini, data dari orang yang mau izin yang kita buat sebentar ini, Ibu, kalau bisa kita satukan foldernya. Kita satukan foldernya dengan file Word ini. Ya, Ibu, supaya kita mudah untuk mencarinya nanti ya. Jadi kita satukan foldernya. Kita simpan saja di sini ya. Misalnya Ibu buat folder baru saja, misalnya surat izin. Nah, sini buat foldernya. Untuk buat folder juga sudah Ibu ajarkan. Namanya kita buat saja sumber. Jadi ini data sumbernya. Kalau sudah Ibu, IP-nya dia bentuk office address ya, Microsoft Office address list. Ya kan, daftar alamat dari sumber kita ini. Kalau sudah Ibu sudah dibuka tadi ya, Ibu foldernya save. Kalau sudah, otomatis ketika kita klik save, mail resume. Nah, setelah kita klik save, akan muncul tampilan mail ini, recipients ini. Nah, Ibu, di sini ada sumber ya. Pastikan ini sudah checklist semua. Tapi itu akan otomatis terchecklist ya, Ibu ya. Nah, kalau sudah, Ibu langsung saja oke. Nah, kalau sudah oke, Ibu, datanya sudah masuk. Nah, bagaimana cara untuk melihatnya, Bu? Nah, Ibu coba klik next regulator. Nah, next regulator ini ya, Ibu, ini sudah step 4. Kalau sudah diklik, Ibu kita pilih more item. Jadi kita pilih item-itemnya tadi. Nah, nih yang kita buat tadi Ibu, ini akan muncul di database file. Kita pilih more item. Nah, nama ini kita masukkan Ibu ya. Tapi Ibu pastikan dulu posisi kursornya di mana. Jadi nanti ketika kita klik insert pas nama ini, di mana posisi kursornya di sini, Ibu dia akan muncul di sana. Jadi pastikan dulu ya sebelum Ibu insert. Nah, kita cancel dulu ya. Nah, pastikan dulu. Ibu memasukkan data nama. Jadi kursornya khususnya di nama. Kita pilih more item. Kita klik nama, pastikan berwarna biru ini ya, nama ya, sama dengan nama. Kita klik insert. Otomatis akan muncul nama. Ini belum muncul ya data tadi, kita siapkan dulu semuanya. Nah, kalau sudah Ibu, kita close. Lanjut lagi posisi ke bawah TTL, tempat tanggal lahirnya, posisi kursornya perhatikan Ibu ya. Klik lagi more item. Pilih TTL. Insert. Lanjut. Itu seterusnya ya sampai terakhir. Status. Insert, pastikan yang kita input atau kita masuk itu sama dengan data yang ada di format Word ini. Keperluan more item, keperluan insert, close. Nah, untuk memastikan data kita ini atau memunculkan data yang kita buat tadi, yang namanya Sari tadi sama Dewi tadi muncul di sini, Ibu, pada menu mailing ini. Di sini ada preview result. Jadi Ibu klik ini untuk melihat hasilnya. Nah, otomatis data pertama kita tadi adalah Sari Rahma ya. Nah, dia akan muncul. Itu ya Ibu ya. Di sini di preview result ini, di grup ini pada menu mailing, di sini ada kan Ibu kan?
back, next gitu ya. Jadi Anak Ibu di sini kita lanjut. Next ini untuk melanjutkan. Jadi data kita ada 2 tadi ya. Anak Ibu kita buat Rahma sama si Dewi. Kita klik next. Otomatis data pada surat kita ini akan berubah. Nah, jadi itu gunanya mail ini, surat massal. Jadi kita hanya membuat satu format dengan data yang banyak. Kalau kita tidak tahu kan pasti misalnya ya surat izin dalam sehari itu ada 10 orang. Anak Ibu pasti buatnya 10 juga kan halamannya dengan format yang sama, format surat izin ini. Itu kan membutuhkan waktu yang lama juga kan. Jadi kita hanya memasukkan data saja, data sumbernya, nanti format kepala atau format induknya ini. Yang Word ini kan induknya nih, format surat izin ini. Jadi hanya butuh satu saja. Gitu ya Anak Ibu ya. Nah, itu sampai di sini untuk data dari dalam. Tapi kalau Anak Ibu mau datanya misalnya sudah ada di Microsoft Excel misalnya Anak Ibu ya. Cara yang mudahnya Anak Ibu tadi kan Anak Ibu sebelum ini ya. Di sini anak Ibu ada pilih nanti select different list. Nah, kalau anak Ibu ingin mengedit, di sini anak Ibu di step 3 ini ada edit list ini. Nah, kalau misalnya datanya salah, bagaimana Bu? Misalnya kan ada yang salah data nih, mau memperbaikinya anak Ibu. Nah, pada step ketiga, anak Ibu kan di sini ada next, previous ya. Sebelumnya dan seterusnya, lanjut dan kembali. Di step 3 dari 6 step ya, kita pilih edit. Sini Anak Ibu akan muncul recipient tadi. Ini muncul ketika kita men-save data sumber tadi ya Anak Ibu ya. Ketika kita sudah membuat data sumber. Nah, di sini Anak Ibu ada di sini data sumbernya. Sumber. Ini judul yang kita buat tadi atau file name-nya. Nah, kita klik dulu, baru akan muncul menu edit. Di sini Anak Ibu edit. Nah, dia akan muncul lagi edit data source. Ini sumbernya ya. Di sini Anak Ibu mengedit. Di sinilah Anak Ibu mengedit nanti sumbernya. Apakah ada yang salah gitu datanya ya? Misalnya di sini kita ganti misalnya lomba cerdas cermat lah ya. Contoh ya, Anak Ibu. Kita oke. Ya, do you want to update your recipient list and save this change to sumber ya Anak Ibu, kalau kita ingin memperbarui sumber kita ini, data sumber kita ini, yes. Kalau sudah oke. Nah, kalau sudah otomatis dia akan berganti. Nah, jadi itu Anak Ibu ya, kalau misalnya mau mengedit datanya salah ya. Jadi sampai di sini sebenarnya Anak Ibu ya, caranya sangat mudah sekali membuat surat massal ini kalau kita tahu cara yang pendek atau cara praktisnya ya. Tapi Anak Ibu ada cara praktis sekali, misalnya Anak Ibu sudah ada datanya di Microsoft Excel misalnya ya. Kita coba ya Anak Ibu ya. Kita coba dulu. Misalnya sudah ada datanya di Microsoft Excel. Nah, ini ya Anak Ibu ya, kita buat dulu sumbernya di Excel. Nah, perhatikan dulu Anak Ibu datanya dengan nama yang apa gitu. Nah, perhatikan dulu Anak Ibu ya. Datanya apa judulnya? Nama, DTL, 1 sampai puluhan. Nama, DTL, ya. Status dan perluan. Nah, di sini Anak Ibu judul perlu ya. Anak Ibu buat namanya misalnya tadi kita ganti lah ya, misalnya namanya Putra, misalnya DTL-nya Bunjol 11 Mei 2001, 2002 ya. Kita
besar ya Ibu ya, sudah jelas. Statusnya misalnya siswa kelas 10 misalnya. Keperluannya mengikuti lomba. Ya. Itu kita buat lagi Rani. Tinggi siswa kelas 11 buat ya. Mengikuti lomba juga ya Ibu ya. Samakan saja. Nah, contohnya data kita 2 ya Ibu ya. Yang ini kita simpan dulu. Ini kan belum mau disimpan nih, masih nama digital barnya masih book. Jadi kita simpan dulu. Save as. Bos. Ini kalau kita menggunakan buat 2016 ya Ibu. Tadi surat izin tadi Ibu ya, kita simpan di sini. Nah, ini tipenya Excel ya Ibu ya, Excel workbook. Kita buat saja surat izin. Samakan foldernya tadi Ibu ya, supaya mudah untuk dicari dengan folder induknya. Folder induk kita tadi adalah di Microsoft Word ini. Kalau sudah muncul surat izinnya, itu sudah disimpan surat izin. Kita close. Nah, sekarang Ibu, kita abaikan ini ya, kita ulang dari awal ya. Ini kita anggap misalnya datanya sudah ada di Microsoft Excel, jadi kita tidak perlu lagi memasukkannya satu persatu. Jadi data sumber yang ada di Microsoft Word ini. Nah, Ibu coba Ibu pergi ke menu mailing. Nah, di sini Ibu kita pilih pada select recipient ini, Ibu. Tadi kan kita pilih ini step by step gitu ya. Nah, sekarang kita pilih select recipient ini. Ibu pilih as an existing list. Nah, di sini kita cari data kita yang kita simpan tadi. Di mana data Ibu? Jadi Ibu menyimpan data itu harus tahu ya, di mana data itu disimpan. Jadi usahakan data itu berada, atau file kita itu berada dalam satu sumber atau berada dalam satu folder kita ya. Jadi tidak berserak-serak atau kita susah untuk mencarinya. Nih, sini Ibu nyimpannya di D tadi dan Ibu surat izin. Nah, di sini ada baca Excelnya kan, kita masukkan. Nah, otomatis ketika Ibu masukkan akan muncul tampilan select tabel. Nah, select tabel ini Ibu langsung saja otomatis. Jadi data kita tadi kita buat di set 1 tadi ya, di Microsoft Excel itu kan ada set-set itu. Nah, di sini Ibu jangan lupa ya, please row container column header ini Ibu hilangkan. Nah, dia otomatis Ibu langsung saja oke. Nah, dia kan belum muncul nih, tapi datanya sudah masuk ke Microsoft Word, sudah diintegrasikan, sudah dihubungkan. Caranya gimana untuk munculkannya? Nah, Ibu sama kayak tadi ya. Tadi Ibu di mana posisi kursornya, di sana dia akan muncul nanti. Ibu klik kursornya di nama dulu. Nah, di group right insert field, Ibu fokus ke insert map field. Insert ini kita memasukkan data sudah kita masukkan dari Excel tadi. Nah, di sini kan di Excel tadi kan ada muncul 4 tadi. Nama, detail, status, dan keperluan. Nah, di mana posisi kursor kita tadi? Di nama kan? Jadi Ibu klik nama.
sekarang kita coba masukkan data yang sudah kita simpan tadi, data Microsoft Excel kita tadi ya, Ibu ya. Tadi kan kita pilih Star Map, itu step by step dengan sumber datanya ada di sini saja. Terus sekarang kita pilih Select Recipient ini, Ibu klik. Kita ambil as an existing list. Nah, kita cari data Excel yang kita simpan tadi. Jadi usahakan Ibu ya menyimpan data itu Ibu dalam satu folder ya. Jadi mudah untuk mencarinya. Ibu nyimpannya tadi di D, jangan Ibu nyimpannya di luar ya, berserak-serak nanti filenya. Di dalam satu folder. Nah, di sini Ibu kita klik surat izin Excel kita tadi, data sumber kita tadi open. Nah, di sini akan muncul Ibu tabel, select tabel ya. Di sini akan muncul. Nah, di sini akan muncul Ibu tampilan select tabel, Ibu. Di sini Ibu hilangkan this row data content column header ini. Kita klik OK. Nah, untuk memunculkannya, ini data Excel sudah masuk, tapi kita belum menginputkannya. Nah, untuk memasukkannya Ibu, perhatikan di write in insert field. Kita pilih. Sini kan muncul nama, TTL, status, dan keperluan dari 4 data yang kita buat tadi di Excel. Nah, sama kayak yang tadi Ibu, perhatikan kursornya di mana munculnya. Atau perhatikan kursornya di mana posisinya. Kalau di nama, ya di nama Ibu pilih. Nah, Ibu klik insert map field, insert ini kita masukkan. Nah, dia akan muncul ya Ibu ya, nama. Ditujukan dengan TTL. Kita pilih lagi TTL. Jadi seterusnya ya. Status, keperluan. Nah, jadi sini muncul dengan nama TTL. Jadi kita sebenarnya nggak bisa juga salah gitu ya. Nah, sudah jelas ya. Nah, sama kayak yang tadi Ibu, kita jalankannya itu Ibu pilih saja preview result. Nah, otomatis dia akan muncul. Data kita tadi ada 2 ya, kita masukkan ke Excel ya. Nah, untuk melihat yang kedua itu Ibu next saja. Di sini ada next sektor. Nah, di sini muncul kan Ibu. Ketiga nggak bisa ya, data kita cuma hanya 2. Nah, itu sumber datanya dari Excel. Jadi kita pilih select recipient ini, dan Ibu pilih use an existing list. Tapi kalau kita mau data kita sumbernya belum ada, kita masukkan secara manual di Microsoft Word, dan Ibu pilih Star Mail ini step by step. Nah, di sini Ibu ngerti ya Ibu ya. Nah, kalau Ibu mau ngeprint, kita pilih print dokumen. Nanti kalau misalnya semua ya print. Nah, di sini kan muncul nanti ini Ibu. Pilih printnya, print berapa nanti Ibu ya. Ini tipe printnya yang terhubung ke komputernya. Ibu halamannya halaman berapa gitu ya. Halaman kita cuma 1 itu Ibu. Nanti ketika Ibu memprint, kita kan halamannya cuma 1 di sini. Misalnya halamannya 1 gitu ya, atau semua saja lah, kan nggak ada semuanya kan cuma 1 kan, semua saja all. Nanti Ibu ketika Ibu ngeprint, oke kan, nanti akan muncul hasil printnya. Nah, untuk selanjutnya Ibu cukup hanya next saja. Tidak. Nah, nanti kalau untuk selanjutnya Ibu next saja. Ini lagi kan, dia lagi print gitu ya, nanti oke gitu, terus terusnya. Kalau ngeprintnya bisa semua ya, dari hari ya. Nah, sampai di sini sudah Ibu ya. Nah, jadi membuat surat massal itu, mail itu sangat mudah sekali kalau kita tahu langkahnya. Jadi ada 2 langkah tadi, Ibu terserah Ibu gunakannya mana. Yang penting tujuan kita sampai ya. Tujuannya kita membuatnya secara massal. Jadi dalam satu format induk ini, format ini tujuannya atau datanya bisa diganti-ganti otomatis menggunakan sumber data. Sampai di sini Ibu ya, cara membuat mail dengan menggunakan Microsoft Word. Mudah-mudahan nanti Ibu dalam prakteknya pas masuk materi kita Ibu mudah untuk memahaminya. Nah, Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.